The World of Best Engineer, Insinyur Terbaik di Dunia adalah judul manhwa kali ini. Terlihat berdiri di atas bukit dua orang yang berambut putih dan memegang bendera adalah Javier Asrahan dan yang membawa sekop adalah Elliot Frontera yang sebenarnya adalah Kim Soo-ho adalah seorang pemuda biasa. Namun, tanpa diduga, ia terbangun di dunia lain dengan identitas baru, Lloyd Frontera. Sebelumnya, ia hanya seorang insinyur sipil yang menjalani hidup sederhana. Tapi kini, hidupnya berubah drastis ketika ia menyadari bahwa ia telah menjadi karakter dari novel terakhir yang ia baca, Iron Blooded Engineer. Awal petualangan. Beberapa tahun yang lalu, sebuah notifikasi aneh muncul di hadapan Kim Soo-ho. Keinginan Anda telah dipilih secara acak dan dikabulkan oleh makhluk tertinggi. Selamat, Anda akan mengambil alih karakter insinyur Iron Blooded, Lloyd Frontera. Saat membuka mata, Kim Soo-ho merasa pusing dan kebingungan. Ia mendapati dirinya terbaring di jalanan berbatu yang dingin. Mulutnya terasa kering dan tubuhnya terasa tidak nyaman. Sebuah notifikasi lain muncul. Lidah Anda terasa kaku karena tidur di jalanan. Kesal dengan suara notifikasi yang terus berbunyi, Soo-ho mencoba mengabaikannya. Ia menyadari bahwa ia telah bereinkarnasi, tetapi masih sulit baginya untuk menerima kenyataan ini. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Saat menoleh, ia terkejut melihat pria gagah berdiri di hadapannya. Javier Asrahan. Kim Soo-ho langsung mengenalinya sebagai karakter utama dari novel Iron Blooded Engineer, seorang ksatria yang kelak akan dikenal sebagai ksatria pedang Javier. "Kenapa kau ada di sini?" tanya Javier dengan nada curiga. Javier lalu mengantarnya pulang. Sepanjang perjalanan, Kim Soo-ho mencoba mengingat kembali kisah Lloyd Frontera dalam novel. Lloyd adalah seorang baronet yang malang, orang tuanya ditipu hingga bangkrut, lalu bunuh diri karena tidak sanggup menanggung beban utang. Sementara itu, Lloyd sendiri hanyut dalam kesedihan dan menjadi pemabuk. Pada akhirnya, ia meninggal karena keracunan alkohol. Sial, pikir Kim Soo-ho, apa gunanya menjadi seorang bangsawan kalau kehidupannya tetap menyedihkan? Perubahan sikap dan kejutan dari warga. Keesokan paginya, Kim Soo-ho, yang kini menjadi Lloyd, mendapatkan teguran dari ibunya, Marbella Frontera. "Kau menghancurkan perabotan di tavern lagi semalam," tanyanya dengan suara kecewa. Elliot hanya terdiam. Dalam novel, bagian ini tidak pernah disebutkan. Ia akhirnya setuju untuk meminta maaf, yang membuat ibunya dan Javier terkejut. Notifikasi pun muncul. Dua orang terkejut dengan reaksi Anda. Elliot heran. Seharusnya mereka bangga, bukan terkejut. Saat berjalan menuju tavern, ia mendapati warga desa memandangnya dengan ketakutan. Anak-anak yang mengintip dari jendela langsung ditarik kembali oleh orang tua mereka. "Orang-orang di kota ini jijik terhadap Anda." Notifikasi kembali muncul. Elliot menjawab, "Ya, aku tahu." Sesampainya di tavern, ia mencoba meminta maaf kepada pemiliknya. Namun, begitu Lloyd menatapnya, pemilik bar itu gemetar ketakutan dan langsung memaafkannya tanpa banyak bicara. "Tuan, kumohon jangan lakukan itu," seru pemilik bar ketakutan. Elliot berpikir, kalau cara bicara terlalu sopan menakutkan mereka, aku harus sedikit lebih kasar. Namun, notifikasi lain muncul. Anda tidak tahu cara meminta maaf yang benar. Elliot hanya bisa mendengus. "Terserah kaulah," pikirnya. Setelah meninggalkan tavern, ia bertanya pada Javier, "Kenapa pemilik bar tetap tidak senang meskipun aku sudah meminta maaf?" Javier menjelaskan bahwa perabotan yang hancur adalah hasil dari kerja keras pemilik bar selama bertahun-tahun. Selain itu, ibunya sedang sakit akibat musim dingin yang lalu. Kehancuran tavern hanya menambah beban hidupnya. Elliot mulai berpikir, musim dingin di dunia ini tampaknya sangat berat, tapi tunggu dulu. Sepertinya aku tahu bagaimana cara mengatasinya. Munculnya ide revolusioner. Di kepalanya, Elliot membayangkan gambar desain yang tiba-tiba muncul seperti sketsa. Tidak ada sistem pemanas di dunia ini. Jika aku bisa menciptakan sesuatu untuk menghangatkan rumah, aku pasti bisa menjualnya. Tapi ini semua berkat aku yang berada di tubuh Elliot ini yaitu Kim Soo-ho. Aku dulunya belajar teknik sipil dan juga desain saat sekolah dan saat masih angkatan darat sebagai seorang insinyur aku bahkan bisa membuat rumah hanya dalam waktu beberapa hari saja. Aku juga bekerja sebagai pekerja konstruksi yang bekerja hari demi hari dan malam demi malam. Nanti aku akan memulai dengan ini dan membayar semua hutang dari Baron, pikir Elliot. Ia tersenyum penuh semangat. Dengan keahlianku sebagai insinyur sipil, aku bisa membangun sesuatu yang revolusioner. Tanpa pikir panjang, Soo-ho berlari kembali ke tavern.
Hei, kau mau apa? Tanya Javier, bingung melihatnya kembali. Aku akan mendapatkan pesanan pertamaku. Jawab Suho penuh keyakinan. Saat itu juga, sebuah notifikasi baru muncul. Perjalanan Anda telah dimulai. Sistem Relationship Points RP telah diaktifkan. Anda dapat meningkatkan RP dengan memperbaiki hubungan dengan karakter lain. RP saat ini, 0. Melihat itu, Suho hanya bisa kebingungan. Elliot berpikir, apakah ini seperti pengalaman XP tanpa ada penjelasan? Ini untuk apa? Memperbaiki hubungan. Jika karakter terkait, maka tiba-tiba Javier mendekat, dan di atas kepalanya muncul notifikasi, impresi kesenangan terhadap Anda, -30. Melihat itu, Elliot langsung menatap Javier dan memujinya, kamu sangat ganteng sekali. Namun, bukannya berkurang, minusnya justru bertambah menjadi -31. Elliot bingung, kenapa malah turun, bukan naik. Merasa malu, ia pun pergi, menyadari bahwa seharusnya dia tidak bertindak gegabah hingga membuat dirinya gugup. Setibanya di tavern bar tadi, Elliot mengeluarkan surat kontrak yang ditujukan kepada pemilik bar. Surat itu berisi pernyataan bahwa Elliot akan membayar semua kerusakan yang telah ia sebabkan dengan menanggung seluruh biaya konstruksi. Ia meminta pemilik bar untuk menandatangani surat tersebut. Pemilik bar terlihat curiga, dan sebuah notifikasi muncul, ada kecurigaan dalam mata pemilik bar. Karena tubuhnya lemah dan kemampuannya berada di level paling bawah, Elliot tidak mau menggunakan metode kekerasan. Namun, ia tetap membutuhkan citranya. Dengan wajah mengintimidasi, ia bertanya sekali lagi kepada pemilik bar. Melihat itu, pemilik bar langsung menandatangani kontrak yang diberikan Elliot. Notifikasi muncul, wah, dasar sampah. Elliot hanya menjawab dalam hati, siapa yang peduli. Yang penting ini berhasil. Dengan senyum puas, Elliot mengambil surat kontrak itu, kontrak pertamanya berhasil. Sambil tertawa, ia berkata kepada pemilik bar, itu adalah pilihan yang bagus, Tuan. Kamu tidak akan menyesalinya. Melihat itu, Javier menjadi curiga. Keesokan harinya, Elliot dan Javier berada di belakang rumah pemilik bar, bersiap untuk membangun rumah penghangat. Javier bertanya, apa kau mengancam pemilik bar itu untuk menandatangani kontrak? Apa kau membuat pelanggaran baru? Elliot terdiam sejenak, lalu menjawab, kau lebih logis daripada yang aku kira. Pernahkah kau mendengar tentang distorsi kognitif? Distorsi kognitif. Javier kebingungan. Elliot menjelaskan, jika aku melakukan ini di masa lalu, apakah aku akan melakukannya lagi di masa depan? Itulah distorsi yang melekat dalam pikiranmu, prasangka dan pikiran negatif. Javier membalas, itu bukan prasangka. Itu pengalaman dan estimasi. Elliot tersenyum. Bukankah pengalaman dan estimasi itu juga berasal dari masa lalu? Javier terdiam, tak bisa membantah. Dalam hati, ia bertanya-tanya, sejak kapan pria ini bisa berbicara sebagus ini? Elliot menatap Javier dan berkata dengan percaya diri, aku akan membuat mereka tersenyum. Javier terkejut mendengar itu. Elliot mulai menggali tanah dengan penuh semangat dan senyuman. Ia menggunakan kayu dari keluarga Baron dan membangun kerangka rumah sendirian. Namun, Javier hanya melihat tanpa membantunya. Saat rumah hampir jadi, Elliot merasa kelelahan karena tubuhnya yang lemah. Javier tiba-tiba mendekat dan berkata, itu cepat. Elliot langsung berteriak, membangun ini butuh waktu seminggu penuh. Javier ragu dan tidak percaya, pria brengsek ini benar-benar melakukannya. Meski lelah, Elliot memaksakan diri untuk melanjutkan pembangunan. Saat ia akan memotong kayu dengan kapak, tiba-tiba Javier menghentikan ayunannya, mengambil kapaknya, dan menggantikannya. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Javier. Aku ingin membuat papan, jawab Elliot. Mendengar itu, Javier melemparkan kayu ke tanah dan dengan kapak di tangannya, ia mulai memotong kayu dengan cepat hingga langsung berubah menjadi papan. Melihat itu, Elliot sangat kagum dan mengacungkan jempol. Seperti yang diharapkan dari calon master pedang. Pikirnya dalam hati. Elliot mendekati Javier, menepuk pundaknya, dan bertanya, bisakah kau juga membantuku menggali? Javier kesal. Dalam hati, ia menggerutu, bukannya berterima kasih, dia malah menyuruhku bekerja lebih banyak. Seperti yang diharapkan dari orang sepertinya. Elliot tersenyum. Kau membantuku karena penasaran, bukan? Kau ingin tahu apakah tindakanku akan menyebabkan masalah? Kalau begitu, kita harus menyelesaikannya secepat mungkin, benar?
Jadi, mari kita lakukan bersama. Javier tak bisa berkata-kata lagi. Dia sadar bahwa dia salah telah mengira Elliot sudah berubah beberapa hari lalu. Namun, melihat apa yang telah dicapai Elliot, ia merasa sulit untuk percaya. Pada akhirnya, Javier pun tidak punya pilihan lain dan terpaksa membantu Elliot. Mereka berdua bekerja keras hingga berkeringat dan akhirnya berhasil menyelesaikan rumah penghangat. Saat melihat rumah itu, Javier bertanya, apa tulisan yang menempel di sana? Itu logoku, jawab Elliot. Javier tidak tahu apa itu logo. Elliot mengajak Javier mengecek rumah itu dan menatapnya, apa sekarang kau mengerti tentang permasalahan yang aku sebabkan untuk pemilik bar? Javier hanya terdiam. Saat angin dingin berhembus, pemilik bar dan ibunya berada di dalam rumah penghangat, merasa sangat senang. Ibunya, yang tubuhnya kaku, merasa jauh lebih nyaman. Pemilik bar bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Elliot hanya tersenyum. Ini adalah hal normal bagi orang-orang dunia ini untuk terkejut. Ini adalah kekuatan dari Gudeol Ondol. Gudeol adalah metode pemanas rumah tradisional yang menghangatkan lantai ruangan. Sedangkan ondol adalah struktur yang menghangatkan seluruh bangunan. Pemilik bar berterima kasih kepada Elliot. Sudah lama aku tidak melihat ibuku tersenyum seperti ini. Mendengar itu, Javier terkejut. Melihat ekspresi pemilik bar yang benar-benar tersenyum, Javier mulai menyadari sesuatu. Tiba-tiba, notifikasi muncul, poin Javier +2. Impresi kesukaan terhadap Anda, -29. Mendapatkan Rp32 dari memperbaiki hubungan dengan karakter terkait. Elliot tersenyum. Ia menatap Javier dengan ekspresi khasnya dan bertanya, apa yang kau pikirkan sekarang? Javier mengalihkan pandangannya. Tidak sepenuhnya, jawabnya. Elliot tersenyum puas. Aku telah sukses mengeksekusi kontrak pertamaku. Ia telah menghabiskan banyak uang dan kayu, tetapi baginya itu tidak penting. Model rumah ini hanya untuk promosi. Beberapa hari kemudian, banyak orang mengantre untuk masuk ke rumah penghangat. Warga yang sudah masuk merasa sangat puas, membuat yang lainnya semakin penasaran. Melihat ini, Elliot segera mempromosikan rumahnya kepada warga. Kami menawarkan dua tipe rumah. Tipe A adalah bangunan terpisah, dan tipe B adalah model ulang dari lantai yang sudah ada. Jika menandatangani sekarang, ada diskon 10% dari biaya pembangunan. Namun, notifikasi muncul, masyarakat tidak mempercayai Anda. Elliot tetap berusaha menjelaskan kepada warga, tetapi tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Suara itu, adalah ayahnya, Arcus Frontera. Apa yang sedang kau lakukan sekarang, Elliot? Tanyanya. Melihat kesukaan terhadap Anda, -20, Elliot langsung merasa cemas. Saat di rumah, Elliot sedang makan bersama ayahnya dalam suasana yang terasa sangat canggung. Sang ayah kemudian membuka obrolan dengan bertanya alasan Elliot melakukan hal yang ia lakukan sebelumnya. Sambil makan, Elliot menjawab, pemilik tavern yang memintanya. Ayahnya kembali bertanya, apakah kau membuat persetujuan dengan orang-orang di desa? Elliot, yang masih mengunyah makanannya, menjawab, sepertinya ayah tahu semua tentang itu. Ternyata, ayah Elliot sangat memprioritaskan masyarakatnya. Elliot pun berusaha menenangkan ayahnya dengan mengatakan agar tidak khawatir. Setelah selesai makan, Elliot langsung pergi. Sebenarnya, ia ingin segera kabur dari ayahnya. Namun, sebelum Elliot keluar, ayahnya bertanya apakah ia tahu tentang keadaan keluarganya saat ini. Mendengar hal itu, Elliot langsung terkejut. Ayahnya kemudian berkata agar Elliot tidak mengkhawatirkannya dan terus berjalan di jalan yang benar. Kalimat itu membuat Elliot merasa seolah-olah ia pernah mendengarnya sebelumnya di kehidupannya saat masih di bumi sebagai Kim So-ho. Kata-katanya hampir sama dengan yang diucapkan oleh ayahnya di kehidupan sebelumnya. Elliot pun tahu bahwa itu hanya kebohongan dan keadaan sebenarnya tidak baik-baik saja. Sebelum pergi, Elliot berkata kepada ayahnya, jangan menyerah, karena aku berada di sisimu. Elliot juga menyesal karena di kehidupan sebelumnya, ia seharusnya mengatakan hal yang sama kepada ayahnya di bumi. Saat berjalan, Elliot memikirkan pesanan konstruksinya. Namun, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran dua pria Mitteloaf dan Silo, para penagih utang. Elliot terkejut karena mereka berjalan melewatinya tanpa menyapanya. Ia menduga mereka pasti menuju ruangan ayahnya untuk menagih utang. Benar saja, di dalam ruangan Baron, mereka sedang menekan ayah Elliot untuk melunasi utangnya. Baron hanya terdiam.
Elliot, yang mengintip dari pintu, tersenyum licik dan mulai merencanakan sesuatu. Sebelumnya, Elliot sedang memikirkan bagaimana cara menggunakan relationship point (RP) miliknya yang hanya berjumlah 36. Saat masih berpikir, tiba-tiba notifikasi muncul, menjelaskan bahwa Elliot bisa meningkatkan keahliannya dengan menggunakan poin yang ia kumpulkan. Elliot merespons dengan kesal, pesan sialan ini juga bisa menjelaskan. Yang membuat sistem kecewa. Elliot pun buru-buru meminta maaf. Tak lama kemudian, sistem mulai loading, dan lingkaran biru muncul di bawah Elliot. Lingkaran itu naik, memberikan Elliot banyak pengetahuan baru. Namun, sistem malah mengejeknya. Elliot pun marah dan membalas bahwa ia adalah murid berprestasi luar biasa. Notifikasi lain muncul, menampilkan keterampilan yang bisa diperoleh saat ini, dengan total biaya 35 poin. 15 poin untuk pengukuran dasar. 20 poin untuk desain dasar. Karena Elliot memiliki 36 poin, tanpa pikir panjang ia langsung menukarkannya. Saat skill pengukuran dasar aktif, mata Elliot langsung berubah hijau. Ia kini bisa melihat sketsa struktur dasar dengan mata telanjang. Sedangkan skill desain dasar memungkinkannya membuat desain dalam bentuk 3 dimensi. Elliot berpikir bahwa pekerjaannya akan menjadi lebih mudah. Namun, ia juga khawatir apakah Javier bisa menemukan orang yang mau bekerja sebagai buruh bersamanya. Elliot lalu membayangkan bagaimana jika ia memiliki pengetahuan tentang alat berat mungkin ia bisa membuat satu di dunia ini. Saat sedang memikirkan itu, sistem tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa Elliot bisa membuatnya. Sontak, Elliot kaget. Namun, ternyata sistem hanya memungkinkan suman makhluk fantasi, bukan alat berat. Yang membuat Elliot lebih kesal, harga suman makhluk fantasi itu adalah Rp50, sementara ia hanya memiliki Rp1. Ia membayangkan makhluk fantasi seperti di gambar-gambar komik dan menjadi bersemangat untuk mengumpulkan RP. Untuk itu, ia harus meningkatkan kesan baiknya di kota. Sementara itu, di ruangan Baron, para penagih utang terus menekan ayah Elliot. Mereka bahkan menawarkan untuk menjual istri dan para pelayan Baron dengan harga tinggi, membuat Baron terkejut. Tiba-tiba, Elliot datang dan langsung merangkul para penagih utang, mengejutkan mereka. Ayahnya segera memanggilnya, dan para penagih utang pun menyadari bahwa Elliot adalah anak Baron yang dikenal suka membuat onar. Elliot meminta surat undangan kepada mereka, membuat mereka kebingungan. Ia kemudian menjelaskan tentang Undang-Undang Kerajaan Pasal 3 Ayat 6, yang menyatakan bahwa setiap bangsawan di kerajaan memiliki hak untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Seseorang yang memasuki kediaman bangsawan tanpa undangan dianggap sebagai penyusup. Elliot menatap tajam ke arah para penagih utang itu. Mereka menyangkal, mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar peraturan semacam itu. Mendengar jawaban tersebut, Elliot langsung memanggil Javier. Dengan tatapan tajam, Elliot memerintahkan Javier untuk memotong tangan para penagih utang itu karena mereka adalah penyusup. Javier sudah bersiap, dan para penagih utang mulai panik. Mereka memperingatkan Elliot, "Apa kau tidak takut dengan pengadilan?" Elliot hanya tersenyum dan menjawab, "Bukankah aku sudah bilang untuk mengeceknya bersama? Apa kau tidak dengar?" Saat Javier mengeluarkan pedangnya, para penagih utang langsung ketakutan. Mereka memperingatkan Elliot sekali lagi sebelum akhirnya kabur dan menutup pintu dengan tergesa-gesa. Elliot pun tersenyum kepada Javier. Ayahnya, yang menyaksikan semua itu, menjadi sangat panik. Namun, Elliot lalu memberikan sebuah karung kepada ayahnya dan menjelaskan bahwa itu adalah uang muka yang diterimanya untuk bulan ini. Jumlahnya sangat besar. Melihat itu, ayahnya mulai berpikir bahwa uang itu berasal dari Elliot yang memeras penduduk kota. Namun, Javier segera meyakinkan Baron bahwa ia akan selalu mengawasi Elliot. Mendengar hal itu, sang ayah hanya bisa terdiam. Elliot pun berpamitan, sementara ayahnya tetap diam, masih memikirkan kejadian tadi. Saat berjalan bersama Javier, Javier bertanya bagaimana Elliot bisa tahu tentang peraturan kerajaan tadi. Elliot menjawab bahwa ia tidak sengaja membacanya. Itu memang benar ia membacanya di dalam novel. Di novel tersebut, setelah pasangan Frontera mati, Javier pernah menghadapi para penagih utang yang ingin membongkar makam mereka untuk dijual di pasar gelap. Saat itu, Javier mengatakan hal yang sama tentang Undang-Undang Kerajaan Pasal 3 Ayat 6 sebelum akhirnya memenggal kepala para penagih utang itu. Saat diadili, Javier dinyatakan tidak bersalah.
Mengetahui garis besar novel ini adalah keuntungan besar bagi Elliot. Dan seperti yang ia duga, notifikasi muncul Arcus Frontera ayah Elliot kini memiliki kesan baik yang meningkat sebesar +6 terhadap Elliot. Selain itu, Elliot juga telah mengumpulkan Rp60 dari hubungannya dengan orang-orang di kota. Sesuai rencananya, Elliot kini siap untuk summon makhluk fantasi. Malam yang sunyi, Elliot berdiri sendirian di tengah lapangan. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang di sekitarnya, lalu mulai melakukan ritual pemanggilan hewan fantasi. Dengan penuh antusias, ia mengklik tombol, mulai pada sistem pemanggilan. Tiba-tiba, cahaya hijau terang muncul di hadapannya, membentuk sebuah lingkaran sihir yang sangat keren. Elliot terkesima, namun tak lama kemudian, Elliot kembali kecewa karena lingkaran sihir itu ternyata kecil. Lingkaran sihir itu mengeluarkan suara aneh yang tidak nyaman di telinga. Sesaat kemudian, lingkaran itu bersinar semakin terang, dan dari dalamnya keluarlah seekor hamster. Elliot melihat itu hanya terdiam. Hamster jatuh di depan Elliot, dan hamster kecil itu jatuh ke tanah dan menatap Elliot dengan senyuman polos. Elliot terdiam, ekspresinya berubah menjadi kecewa. Ini, sebuah kegagalan, gumamnya. Mendengar kata-kata Elliot, ekspresi hamster itu pun berubah menjadi sedih. Saat Elliot berbalik hendak meninggalkannya, tiba-tiba hamster itu berteriak dan berusaha menarik perhatiannya. Dari mulutnya yang mungil, hamster itu mengeluarkan sebuah gulungan kertas. Elliot membukanya dan membaca isi petunjuk yang tertulis di dalamnya. Asteris, namaku Podong. Rawatlah aku dengan cinta dan beri aku makan biji bunga matahari. Biji ini memiliki kekuatan khusus. Biji bunga matahari merah akan membuatku menjadi raksasa selama 12 jam. Biji bunga matahari biru akan mengecilkanku kembali. 2 paket biji bunga matahari bisa dibeli dengan harga 1 poin. Asteris. Membaca petunjuk itu, Elliot mulai penasaran. Seberapa besar Podong bisa tumbuh? Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, ia pun mengambil biji bunga matahari merah dan memberikannya kepada Podong. Dalam benaknya, ia berpikir, kalau bisa sebesar manusia, ini akan sangat berguna. Hamster adalah penggali yang handal. Begitu Podong mengunyah biji itu, tubuhnya tiba-tiba bersinar terang. Cahaya yang begitu kuat membuat Elliot terpental jauh. Saat akhirnya ia bangun, ia terkejut bukan main. Podong kini berubah menjadi makhluk raksasa. Hamster itu menatap Elliot dari atas dengan ekspresi penuh kebanggaan. Sistem pun memberikan pemberitahuan. Kemampuan Podong. Penggalian LV1 Podong mampu menggali tanah dengan sangat cepat. Pengerasan tanah Podong bisa berguling dan memadatkan tanah. Kantong pipi LV1 kantong pipi Podong mampu menyimpan banyak barang dan mengeluarkan tanah yang telah mengeras. Bongkahan tanah keras itu jatuh tepat di depan Elliot. Ia tersenyum puas. Ini luar biasa. Aku tidak butuh mesin berat lagi. Elliot kembali ke rumah dan berjalan menyusuri lorong sambil berpikir. Jika Podong muncul seperti tadi, orang-orang pasti akan curiga, namun, ia segera mendapatkan ide cemerlang. Ia akan pura-pura membawa buku pemanggilan dan berkata, aku seorang pemanggil jenius. Keesokan paginya, di tepi sungai, Elliot terlihat memimpin sekelompok orang. Dengan semangat membara, ia berteriak, namun para pekerja di sekitarnya tampak lesu dan tidak bersemangat. Mereka adalah para prajurit Baron Frontera. Elliot sudah menduga hal ini. Mereka tampak seperti pasukan yang tidak pernah digaji. Sambil bertanya-tanya dalam hati, Baron punya banyak utang, tapi kenapa mereka tidak diberhentikan? Elliot menyeringai dan berpikir, baiklah, inilah mengapa tidak ada pekerjaan tambahan. Ini adalah keuntungan karena kita memiliki kekuasaan. Dengan suara lantang, Elliot mulai berpidato, dengarkan baik-baik. Kalian semua adalah prajurit. Tempat kalian seharusnya di medan perang, bukan di sini. Apa gunanya militer? Militer ada untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Elliot kemudian menunjuk ke tanah hasil galian yang tampak dalam. Ia berkata dengan bangga, lihatlah ini. Aku menggali tanah ini sepanjang malam. Padahal, kenyataannya, Podonglah yang menggali semuanya hanya dalam 30 menit. Namun, para prajurit hanya memasang ekspresi malas dan tidak peduli, seperti sudah tidak ingin mendengarkan lebih lama. Elliot sudah menduga reaksi seperti ini. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya dari belakang. Elliot menoleh dan melihat seorang pria mendekat. Itu adalah Neman, salah satu kesatria senior Baron Frontera. Dengan tatapan tajam, Neman bertanya dengan nada tidak suka,
apa yang sedang kau lakukan kepada para prajuritku? Iliot tersenyum licik. Ia tahu persis siapa Neman ini. Dari 3 kesatria di wilayah ini, hanya Bayer dan Javier yang tetap setia pada Baron hingga akhir. Sementara itu, Neman adalah orang pertama yang mengkhianati Baron. Ia menjual informasi kepada para penipu dan memiliki banyak dosa yang tersembunyi. Dengan tenang, Iliot menjawab, menurutmu, apa yang sedang kami lakukan? Neman tidak senang. Mengapa para prajuritku disuruh melakukan pekerjaan kotor seperti ini? Tanyanya dengan nada marah. Iliot hanya tersenyum santai dan menjawab, aku memiliki izin langsung dari Baron. Neman bertanya lagi, bagaimana caranya kau bisa mengelabui Baron dan menggunakan militer untuk kepentingan pribadi? Iliot terdiam sejenak, lalu dengan senyuman tipis ia menjawab, kau benar. Namun, tiba-tiba ekspresinya berubah serius dan ia berkata, yang penting adalah hasil. Neman semakin geram. Iliot mengambil sekop, menggali tanah sedikit, lalu melemparkannya ke arah Neman. Para prajurit di sekitar mereka langsung terkejut melihat tindakan Iliot yang berani. Neman, yang terkena tanah, berdiri dengan gemetar karena amarah yang meluap. Namun, Iliot hanya tersenyum santai. Iliot juga memprovokasi Neman, jadi, kau ingin bertarung? Kemudian Iliot memutar sekopnya dan mengarahkannya ke wajah Neman. Wajah Neman memerah karena amarah. Kau akan menyesali ini, brengsek. Bentaknya dengan suara keras. Namun, Iliot tetap berdiri dengan percaya diri, siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Pertarungan LLYOD melawan Neman. Keesokan harinya, di dalam kamar, Javier bertanya kepada Iliot, apakah kau bisa menang melawan Neman dalam waktu sebulan? Dengan santai, Iliot menjawab, tentu saja tidak. Namun, tak yakin dengan ucapannya sendiri, Iliot menambahkan, lawan kita adalah seorang ksatria yang dijuluki, jantung mana, serta seorang ahli pedang junior. Sedangkan aku hanyalah seorang pembuat onar. Bagaimana mungkin aku bisa menghadapi orang seperti itu? Kau bertanya tanpa berpikir terlebih dahulu. Apa kau ini bisa berpikir? Javier yang mendengar jawaban itu langsung kesal dan ingin menebas Iliot. Dalam hatinya, ia berpikir, orang ini sungguh tidak bisa dipercaya. Kemarin dia bahkan melemparkan tanah ke arah ksatria Neman dan menantangnya berduel. Apa dia ingin membuat kekacauan lagi? Javier juga mengingat bagaimana Iliot merencanakan cara mendapatkan uang seperti sebelumnya meminta beberapa hal kepada Baron, berargumen, dan bahkan mengesampingkannya dalam berbagai keputusan. Iliot bahkan menunjuk Ksatria Bayer sebagai pengawas pengganti dan memimpin pembangunan batalion. Namun tetap saja, Javier sulit percaya bahwa Iliot tidak yakin dengan duel yang dia ajukan sendiri. Aku tidak bisa menebak apa yang ada di pikirannya. Dan melihat dia dengan santai mengupil di depanku, aku benar-benar ingin menebasnya. Saat itu, Iliot menatap Javier dan bertanya dengan wajah santai sambil mengelap upilnya. Javier kaget. Iliot lalu berkata, ajari aku berpedang. Tanpa ragu, Javier langsung menolaknya. Iliot pun kecewa dan bertanya lagi, apa kau benar-benar tidak ingin mengajariku berpedang? Namun kali ini, dia menambahkan sebuah penawaran, jika kau mau mengajariku, aku akan menghilangkan insomnimu sebagai gantinya. Javier sontak terkejut. Bagaimana dia bisa tahu tentang itu? Pikirnya, tentu saja, Iliot tahu karena ia membaca novel Blood and Iron Knight. Dalam novel itu, para ksatria dikategorikan ke dalam 4 tingkatan. 1. Ahli pedang pemula. 2. Ahli pedang menengah. 3. Ahli pedang lanjutan. 4. Master pedang. Saat ini, Javier berada di tingkat ahli pedang lanjutan dan akan segera mencapai level master pedang. Namun, ia menderita sindrom master pedang, suatu kondisi di mana instingnya terlalu tajam, menyebabkan kesulitan tidur. Javier akhirnya menghela napas dan berkata, baiklah, aku akan mencobanya. Tapi aku yakin kau akan gagal, karena aku sudah mencoba berbagai cara sebelumnya, dan tidak ada yang berhasil. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Javier tiba-tiba tertidur. Iliot tersenyum puas. Teknik magis, 18 teknik magis berhasil. Pelajaran yang membosankan memang selalu membuat orang mengantuk. Dengan ini, seluruh teknik pedangmu akan menjadi milikku, katanya dalam hati. Latihan yang melelahkan. Keesokan paginya, Javier mulai melatih Iliot. Lari mengelilingi lapangan 50 putaran. Perintahnya, Iliot hanya diam, lalu bersiap berlari.
Tanpa protes, ia mulai berlari mengitari lapangan. Saat melewati Javier, ia berkata, "Kau tidak menduganya, kan? Kau pikir aku tidak bisa melakukan ini, dan mulai berpikir aku akan menyerah, bukan?" Lalu ia terus berlari. Beberapa putaran kemudian, ia kembali berkata, "Dan kau akan bilang aku tidak berbakat, lalu mengabaikanku, bukan?" Ucapan itu membuat Javier terdiam. Elliot terus berlari sambil tertawa, namun sistem tiba-tiba muncul di benaknya. Keterampilan pasif Being Ugly meningkat ke level 4, siapapun yang melihatmu akan berpikir kau gila dan ingin memukulimu. Elliot langsung kesal. Sialan, pergilah. Sebenarnya, ia sudah sangat lelah. Namun, ia tetap berlari. Dibandingkan dengan hidupnya di Korea dulu bangun di kamar sempit setiap pagi, mengangkut batu ke lantai 4 setiap hari, mengisi truk dengan kardus setiap malam agar tidak kelaparan, ia selalu berharap ada cahaya harapan yang akan mengubah hidupnya tapi cahaya itu tidak pernah ada dan membuatnya menyerah dan putus asa, dia terus berlari latihan ini tidak ada apa-apanya. Ia tersenyum penuh semangat meski tubuhnya hampir menyerah. Malam harinya, Javier melihat Elliot masih berlari. Dalam hatinya, ia mulai berpikir untuk benar-benar mengajarinya berpedang. Ia terkesan dengan ketulusan Elliot. Sistem kembali muncul. Impresi kesukaan Javier meningkat +1. Impresi kesukaan Javier sekarang, -28. Mendapatkan 18 poin dari hubungan dengan karakter terkait. Total poin sekarang, 29. Rapat rahasia di rumah Baron. Sementara itu, di rumah Baron, Neman dan Baron sedang berbincang. Baron tidak menyangka anaknya, Elliot, berani menantang Neman, seseorang yang telah melindungi keluarga mereka selama 5 generasi. "Aku kira dia sudah sadar, ternyata aku keliru," ujar Baron. Ayah Elliot menambahkan, "Aku tidak bisa menghentikan duel ini. Tapi tolong, jangan kasar padanya. Bagaimanapun juga, dia akan mewarisi wilayah ini." Baron pun meminta Neman untuk menyadarkan Elliot. Dengan senyum licik, Neman menerima permintaan itu. Namun dalam hatinya, ia berpikir, "Aku tidak akan menyadarkannya dalam duel. Aku akan membunuhnya." Neman bahkan merencanakan untuk membunuh Baron dan istrinya juga, lalu membuatnya seolah-olah mereka bunuh diri. Setelah itu, ia akan meninggalkan desa dan pindah ke tempat yang lebih besar. "Terima kasih, Elliot, karena telah mempercepat rencanaku," pikirnya sambil berjalan di lorong. Pertandingan yang dinanti-nanti. 1 bulan berlalu. Hari yang dinantikan akhirnya tiba, duel antara Elliot dan Neman. Semua orang berkumpul untuk menyaksikan pertarungan itu. Neman menyerahkan pedang kepada Elliot. Namun, Elliot malah membawa sebuah sekop. Dengan senyum percaya diri, ia bersiap melawan Neman. Apakah Elliot akan menang melawan Neman? Ataukah Neman yang akan berhasil menjalankan rencananya? Tunggu kelanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru.